Langkah selanjutnya yaitu setelah pelaksanaan observasi kita melakukan refleksi tentunya. Nanti tampilannya setelah diobservasi oleh KS dan dinilai akan 50% seperti ini. Langsung kita cek angka observasi. Ini sudah centang hijau, saya sudah merencanakan persiapan. Ini sudah centang hijau, berarti ini saya sudah dinilai karena saya sudah melaksanakan tanggal 15 Februari kemarin. Kita coba cek rincian. Ini adalah rincian daripada pelaksanaan observasi saya tanggal 15 Februari macam itu. Ini ya cuma tentang rincian. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut ke berikutnya, isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini lanjut ini. Cek hasil penilaian observasi. Berdasarkan RHK saya yang utama kemarin tentang aktivitas interaktif, kalau nggak salah itu sama kelas-kelas saya itu kurang lebih saya mendapat nilai seperti ini tentang fokus perilaku itu. Kemudian setelah kita mengetahui penilaian dari atasan, kita klik lanjut ini. Nah, di sini kita refleksi Bapak Ibu. Langkah-langkah tindak lanjut observasi. Pertama adalah lakukan refleksi berdasarkan penilaian observasi dari atasan. Jadi berdasarkan penilaian atasan yang ini Bapak Ibu. Jadi ini yang saya dirasa belum itu ini yang bagian nomor 2, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulus proses diskusi dan berpikir kritis. Dengan catatan dari beliau kepala sekolah, saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka tapi sifatnya masih menguji pemahaman peserta didik. Respon peserta didik akan hal tersebut, mereka terlihat ragu-ragu dalam menjawab karena takut salah, kurang lebih seperti itu. Terus Mas lanjutkan, ini sudah saya isi, sebenarnya sudah saya draftkan. Apa tujuan dari formulir ini? Kita pelajari ini supaya kita lebih paham lagi dalam mengisi formulir tersebut. Tujuannya adalah refleksi penilaian observasi dari atasan. Guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kelas oleh atasan. Menyepakati tindak lanjut. Guru dan atasan menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kinerja, seperti itu. Lagi-lagi kita disarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Saya mengerti. Nah, sekarang saya mau coba mengisi ini Bapak Ibu tentang refleksi ini. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Refleksi guru. Nah, saya mengisi ini. Saya belum mempunyai keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang baik, terbuka, dan bahkan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa, sehingga kemampuan berpikir dan rasa ingin tahu serta partisipasi siswa belum terlihat secara penuh dalam proses pembelajaran. Pada akhirnya belum terwujudnya suasana pembelajaran yang bermakna. Ini menurut saya seperti itu kekurangan saya. Nah, di sini ada panduan Bapak Ibu, panduan pengisian refleksi. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini: kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, seperti itu. Karena saya kesulitan tadi tentang pertanyaan terbuka, seperti itu. Kemudian jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Jadi berhubung saya tadi kesulitan tentang membuat bagaimana cara membuat pertanyaan yang terbuka sehingga menstimulus proses diskusi itu, supaya pola pikir siswa itu berpikir kreatif semacam itu, benar kritis itu muncul, maka saya belum bisa. Jadi
dampaknya tadi menurut saya rasa ingin tahu siswa itu tidak ada, kemudian partisipasi dalam pembelajaran juga belum terlihat, sehingga pembelajaran itu belum mencapai belum menyenangkan lah, seperti itu. Hasil penelitian observasi tadi sudah, kemudian kita lanjut di sini. Pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Di sini kita boleh pilih minimal 1, boleh 2, boleh 3. Minimal 1. Saya mencoba ini, saya sebenarnya 3 ini saya centang semua. Soalnya saya sudah mengerjakan modul-modul, sudah membaca modul-modul ini dan sudah mengerjakan aksi nyatanya juga semacam itu. Ini berlaku untuk aktivitas interaktif. Jadi kalau yang model yang lain tentunya di sini juga akan beda. Saya centang yang pertama, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi. Di sini ada 3. Ini tentang numerasi, 2 ini tentang kreativitas dan inovasi. Ini ada di semangat guru 2 topiknya kalau nggak salah. Saya ambil ini, saya sudah membaca itu, sudah nyata macam itu. Kemudian yang ini desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Pilih modul pelatihan mandiri. Saya kemarin sudah coba melayanan peminatan dan pelaksanaan individual. Ini juga saya sudah membaca modulnya ini di PMM, sudah masalah nyata. Yang terakhir saya juga centang ini latar belakang sosial budaya, agama dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ini kalau saya cenderung tadi sudah saya kerjakan aksi nyatanya juga. Jadi topik yang sudah selesai saya pilih itu biar mudah. Sekolahku yang bineka. Ini tentang wawasan global wawasan global SD itu topiknya di PMM. Ini boleh 1, boleh 2, boleh 3, minimal 1. Kemudian selanjutnya kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Pada tindak lanjut, saya sengaja pilih Februari soalnya biar cepat selesai, terus sudah ganti yang lain nanti kalaupun ada macam itu. Februari saya ambil Februari untuk mempelajari 3 modul ini. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan? Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi saya pilih ini sumber daya paling atas sendiri. Kemudian opsional. Ini kalau menurut saya opsional itu boleh diisi, boleh tidak, seperti itu. Tapi saya coba isi saja. Apa tujuan lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Selanjutnya saya mau pilihan belajar lainnya, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat dan itu di komunitas belajar macam itu. Selanjutnya apa upaya yang ingin dilakukan? Tentunya saya saya berdiskusi tentang menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Itulah bermakna, N-nya salah ganti M. Terus kapan Anda masa lanjut ini? Saya kasih di bulan Februari juga ini biar cepat selesai. Februari ini sudah selesai, tinggal nanti mengisi tentang kemarin, kompetensi kemarin sama bukti tugas tambahan. Apa dukungan yang Anda butuhkan? Masih sama, sumber daya ini. Kemudian saya kumpulkan macam itu
Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Kumpulkan. Nah, ini sudah dicentang hijau, berarti sudah selesai. Kita lakukan tindak lanjut. Ini sudah selesai. Nah, jadi itu dulu Bapak Ibu untuk videonya. Nanti lanjut observasi ini untuk video yang berikutnya. Terima kasih.